Di tengah pegunungan Tapanuli Selatan, terdapat sebuah jalur lama yang menghubungkan berbagai daerah pedalaman menuju Tapanuli Utara. Jalur yang melewati perkampungan kecil, hutan, dan lembah ini mungkin terlihat seperti jalan biasa. Namun bagi sebagian masyarakat, jalur ini menyimpan sebuah cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah cerita tentang perjalanan seorang tokoh militer yang namanya tercatat dalam sejarah Indonesia. Dialah Kolonel Maludin Simbolon. Apakah benar beliau pernah melewati jalur ini? Apakah Aek Bilah pernah menjadi bagian dari perjalanan beliau? Mari kita telusuri bersama. Maludin Simbolon adalah salah satu tokoh militer Indonesia yang memiliki perjalanan panjang sejak masa perjuangan kemerdekaan. Beliau pernah menjabat sebagai Panglima Teritorium 1 Bukit Barisan, sebuah wilayah militer yang mencakup sebagian besar wilayah Sumatera. Dalam sejarah nasional, nama Maludin Simbolon kemudian dikenal karena keterlibatannya dalam pergolakan PRRI pada akhir tahun 1950-an. Pemerintah pusat pada masa itu menganggap gerakan tersebut sebagai pemberontakan. Namun, di beberapa daerah, terutama di kalangan masyarakat yang memiliki pengalaman langsung atau cerita turun-temurun, sosok Maludin Simbolon memiliki pandangan yang berbeda. Sebagian masyarakat mengenangnya sebagai seorang tokoh perjuangan yang pernah hadir di tengah kehidupan mereka. Dan salah satu cerita itu masih hidup di kawasan Aek Bilah. Menurut cerita yang disampaikan oleh para tetua masyarakat di Desa Hasahatan, rombongan Kolonel Maludin Simbolon pernah beberapa kali melintas di wilayah mereka. Bukan hanya sekadar lewat. Masyarakat bahkan masih mengingat bahwa setiap rombongan Kolonel Simbolon datang, warga akan antusias keluar untuk melihatnya. Yang menarik, menurut cerita para tetua, masyarakat tidak hanya mengenal sosok Kolonel Simbolon, tetapi juga mengenal dua anak beliau yang ikut bersama rombongan. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan. Jika hanya sekali melewati suatu daerah, apakah mungkin masyarakat sampai mengenal anggota keluarga dari seorang tokoh? Ataukah rombongan tersebut pernah singgah, beristirahat, atau melewati jalur yang sama berkali-kali? Cerita inilah yang masih tersimpan dalam ingatan masyarakat Hasahatan hingga hari ini. Jika kita melihat kondisi geografis wilayah ini, perjalanan dari arah Sumatera Barat menuju Tapanuli Utara memiliki beberapa kemungkinan jalur. Salah satu jalur yang menarik untuk ditelusuri adalah jalur pedalaman menuju kawasan Aek Bilah. Dari Mandala Sena, jalur tersebut dapat mengarah ke Sipagimbar, kemudian menuju wilayah Silangkitang. Dari Silangkitang, jalur berlanjut melalui Hasahatan, Hutatonga, Goting Pege, Ramba Padang, hingga Tapus Nabolak. Dari Tapus Nabolak, terdapat dua kemungkinan jalur menuju arah Garoga, Tapanuli Utara. Jalur pertama, Tapus Nabolak menuju Silangge, kemudian menuju Garoga. Sedangkan jalur kedua, Tapus Nabolak menuju Botung, masuk ke Sihulambu, melewati Hapesong, kemudian bertemu kembali di Silangge sebelum menuju Garoga. Dan disinilah muncul sebuah pertanyaan menarik. Apakah rombongan Kolonel Simbolon pernah melewati Sihulambu? Atau mereka mengambil jalur langsung dari Tapus Nabolak menuju Silangge? Jika kita melihat situasi pada masa pergolakan tersebut, jalur pedalaman tentu memiliki alasan tersendiri. Jalan utama lebih mudah diketahui dan diawasi. Sementara jalur pegunungan dan perkampungan kecil memberikan pilihan perjalanan yang lebih tersembunyi. Selain itu, keberadaan masyarakat yang sudah mengenal wilayah tersebut dapat menjadi faktor penting bagi sebuah rombongan yang sedang melakukan perjalanan panjang. Apakah hal itu yang membuat jalur Aek Bilah menjadi salah satu pilihan? Atau hanya sebuah kebetulan karena cerita masyarakat berkembang dari generasi ke generasi? Pertanyaan itu masih terbuka.
Cerita tentang jejak Kolonel Maludin Simbolon di jalur Aek Bilah adalah sebuah kisah yang menarik untuk ditelusuri. Dalam catatan sejarah, tidak semua perjalanan seseorang tercatat sampai ke jalan-jalan kecil dan perkampungan yang jauh dari pusat pemerintahan. Namun, masyarakat memiliki ingatan mereka sendiri. Melalui cerita para tetua, kita menemukan sebuah potongan kisah yang mungkin belum banyak diketahui. Video ini bukan untuk menetapkan bahwa jalur Aek Bilah adalah fakta sejarah perjalanan Kolonel Simbolon. Video ini mencoba menggabungkan catatan sejarah, kondisi geografis, dan cerita masyarakat yang masih hidup hingga sekarang. Sekarang pertanyaannya kami serahkan kepada Anda. Apakah benar Kolonel Maludin Simbolon pernah melewati jalur Aek Bilah menuju Tapanuli Utara? Apakah si Hulambu menjadi salah satu saksi perjalanan tersebut? Jika ada keluarga, tetua desa, atau masyarakat yang memiliki cerita lain tentang perjalanan Kolonel Simbolon di daerah ini, silakan bagikan di kolom komentar. Karena terkadang, sejarah tidak hanya tersimpan di buku, tetapi juga hidup dalam ingatan masyarakat. 15 Februari 1958, pemerintah pusat menilai PRRI sebagai gerakan separatis dan menumpasnya dengan pengerahan kekuatan militer terbesar dalam sejarah militer Indonesia. PRRI yang tidak bersiap untuk perang